Langit senja Jakarta memerah ketika Kalista Maya menyelesaikan latihan terakhirnya di klub lokal. Keringat masih menetes di pelipisnya, namun pikirannya justru penuh dengan kecemasan yang sulit dijelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Teleponnya berbunyi, dan panggilan dari pelatih nasional membuat jantungnya berdegup tak karuan. Pelatih memintanya datang ke ruang kantor tanpa menjelaskan apapun. Dalam hening ruangan kecil itu, sebuah berkas kontrak dengan logo Manisa BBSK terpampang jelas di meja. Kalista tertegun. Ia mengenali klub itu, tempat salah satu idolanya, Megawati Hangestri, bermain dan menjadi bintang. Pelatih menatapnya serius dan berkata, "Mereka tak hanya tertarik, Kal. Mereka ingin menjadikanmu bagian penting di musim ini." Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Seluruh suara hilang, kecuali debaran keras dalam dada Kalista. Ini kesempatan emas yang selama ini hanya diimpikannya. Namun bayangan meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, serta kenyamanan yang ia kenal membuat hatinya menciut. Aku tidak tahu apakah aku siap," ucapnya berbisik, takut pada jawabannya sendiri. Saat pulang, ia mendapati kedua orang tuanya membacakan kontrak itu. Ibunya tampak bangga, namun tatapannya menyimpan kegelisahan. Ayahnya menarik napas panjang sebelum berkata, "Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Tapi kami hanya ingin kau bahagia, Kalista." Kata-kata itu membuatnya semakin bimbang, antara mimpi dan rasa takut yang masih mencengkeram. Malam itu, Kalista duduk di balkon menatap langit. Ia memutar ulang semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini. Cedera, air mata, cemoohan, latihan tanpa henti. Jika ia tidak mencoba terbang lebih tinggi sekarang, mungkin ia akan menyesal seumur hidup. Perlahan ia mengepalkan tangan, tekad mulai menyala dalam dirinya. Keesokan paginya, ia berdiri di depan pelatih dengan mata yang kini terlihat lebih hidup daripada kemarin. "Aku akan pergi. Aku akan buktikan bahwa aku pantas berada di sana," katanya mantap. Pelatih hanya tersenyum, bangga melihat keberanian yang akhirnya muncul dari dalam diri siswinya itu. Waktu berjalan cepat hingga hari keberangkatan. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi suara pengumuman dan langkah-langkah terburu. Kalista mengenakan jaket tim nasionalnya, bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai pengingat bahwa ia membawa nama Indonesia ke negeri asing. Ia mencoba menyembunyikan kegugupan, namun tangannya terus meremas gagang koper tanpa sadar. Ayah dan ibunya memeluknya erat sebelum ia melangkah ke gate keberangkatan. "Jangan lupa dari mana kamu berasal," ucap ibunya dengan suara bergetar. Kalista tersenyum kecil sambil menyeka air mata yang jatuh tanpa diundang. "Aku akan pulang sebagai seseorang yang lebih kuat," janjinya sambil menatap kedua orang tuanya untuk terakhir kalinya sebelum terbang. Saat pesawat bersiap tinggal landas, Kalista memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota perlahan mengecil seperti bintang yang menjauh. Di dadanya, rasa khawatir bercampur dengan semangat membara. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada tekanan, persaingan, bahkan rasa kesepian yang mungkin menghantam lebih keras dari smash keras di lapangan. Namun dalam hening kabin yang mulai melayang tinggi di atas awan, Kalista Maya menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berbisik, "Turki, aku datang. Ini saatnya sayapku mulai diuji." Dan dengan begitu, babak baru dalam hidupnya resmi dimulai, tanpa jaminan akhir bahagia, tapi dengan harapan yang tidak akan pernah padam. Udara pagi Turki menusuk kulit ketika Kalista melangkah keluar dari bandara. Kota Manisa menyambutnya dengan angin yang membawa aroma asing. Namun di sanubarinya api semangat justru semakin menyala. Bas yang menjemputnya, mengantarkan ke kompleks latihan Manisa BBSK, tempat yang selama ini hanya ia lihat lewat layar ponsel, kini berdiri megah tepat di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang seolah mengetahui bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah ini. Pelatih kepala menyambutnya dengan keramahan singkat namun tegas, lalu langsung mengarahkannya ke lapangan latihan. Dari balik pintu besar itu, terdengar suara bola memantul keras, seperti irama yang menguji mental para atlet. Ketika pintu terbuka, Kalista membeku. Di tengah lapangan, seorang pemain dengan power luar biasa melompat dan menghantam bola seperti petir, Megawati Hangestri.
Idola yang menjadi inspirasinya untuk mengejar dunia voli hingga sejauh ini. Mega berhenti seketika, menoleh dan tersenyum lebar ketika melihat Kalista. Ia menghampiri. Peluh masih mengalir. Namun aura bintang itu terasa begitu hangat. Kamu pasti Kalista. Selamat datang di keluarga. Ucap Mega sambil merangkul bahunya. Kata keluarga itu seketika menghancurkan rasa takut dalam hati Kalista. Ia hampir tak percaya. Idola yang selama ini hanya ia puja diam-diam kini ada di sampingnya, menyambutnya sebagai rekan. Namun, sambutan hangat itu tidak datang dari semua orang. Beberapa pemain lain memandangnya dengan tatapan tajam penuh penilaian. Seorang speaker senior, Ece, hanya melirik sekilas lalu kembali ke latihan tanpa sepatah kata pun. Tatapan itu berkata jelas, siapa kamu berani datang ke sini dan mengancam posisi kami? Kalista langsung merasakan jarak lebih dingin daripada udara Turki. Latihan dimulai lebih cepat dari yang ia harapkan. Pelatih menekan intensitas tinggi sejak menit pertama. Bola datang cepat, blok tinggi menghadang, dan instruksi berteriak memenuhi ruangan. Kalista seperti dilempar langsung ke kawah candra di muka. Nafasnya terengah. Tangannya bergetar setiap kali menyentuh bola. Bukan karena lelah, tapi karena keinginan untuk tidak mengecewakan semua harapan yang ditaruh di bahunya. Di satu momen, ia terlambat membaca arah bola dan smashnya melambung keluar lapangan. Hening seketika, Ece menyengir kecil, seolah menikmati kesalahan itu. Masih jauh dari level sini. Gumam seseorang dengan nada meremehkan. Kata-kata itu menamparkan harga diri Kalista, membuat kepalanya tertunduk dan hati terasa mengerut seperti kain yang diperas terlalu keras. Mega cepat menghampirinya, menepuk bahunya kuat. Kesalahan hanya untuk mereka yang mau berkembang, katanya. Ulangi, buktikan bahwa kamu pantas ada di sini. Suara itu tidak marah, tapi mengandung keyakinan yang mengalir begitu kuat. Seakan Mega meminjamkan sebagian keberaniannya kepada Kalista. Itu cukup untuk membuatnya mengangkat kepala kembali. Kalista mengatur ulang napas. Ia menatap Ned dengan tatapan yang sama ketika ia memutuskan menerima tawaran ini. Pelatih melambungkan bola lagi. Kali ini timingnya tepat. Tubuhnya melesat lebih tinggi. Tangan menghantam bola dengan semua tenaga dan kegigihan yang ia miliki. Bola jatuh tepat di sudut lapangan lawan. Keras dan bersih, tanpa bisa diblok. Suara pantulannya menggema seperti kemenangan kecil yang sangat berarti. Mega tersenyum bangga, sementara beberapa pemain lain mulai mengangguk kecil. Pengakuan pertama yang Kalista dapatkan di tanah Turki. Tapi dari sudut lapangan, Ece memperhatikan dengan tatapan lebih tajam dari sebelumnya. Itu bukan lagi keraguan. Itu adalah permulaan dari rivalitas yang akan menguji hati dan mental Kalista lebih keras daripada latihan apapun. Di akhir latihan, pelatih mendekatinya dan berkata dengan suara tegas, namun tidak tanpa harapan, kamu punya potensi besar. Tapi di sini, tidak ada yang diberikan. Semua harus kau rebut dengan darah dan air mata. Kalista mengangguk, kepalan tangannya mengeras. Ia tidak datang sejauh ini untuk pulang dengan kecewa. Ia tahu, ini baru langkah pertama dari perjalanan panjang yang akan menuntut seluruh keberaniannya. Ketika lampu arena dimatikan dan semua pemain mulai meninggalkan lapangan, Kalista menoleh sekali lagi ke tempat ia berdiri tadi. Tempat ia hampir runtuh, namun memilih untuk berdiri kembali. Dalam hatinya, ia bersumpah, aku akan membuat mereka menyebut namaku bukan karena belas kasihan, tapi karena rasa hormat. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ujian mental yang tak ada jedanya bagi Kalista. Setiap pagi ia datang lebih cepat dari pemain lain, berharap bisa memperbaiki kekurangannya sebelum semua perhatian tertuju pada dirinya. Namun meskipun ia berusaha keras, tekanan yang datang justru semakin menghimpit. Setiap bola yang meleset, setiap timing yang terlambat, seolah menjadi bahan untuk menertawakan kelemahannya sebagai pendatang baru dari Asia. Di salah satu sesi latihan, pelatih meminta kombinasi serangan cepat. Mega memberi set tinggi yang seharusnya mudah dieksekusi. Tapi karena terlalu tegang, Kalista salah mendarat dan bola justru menyentuh net. Hening seketika menyelimuti lapangan. Ece menggeleng sambil tertawa kecil, memperlihatkan tatapan yang menyakitkan. Itu saja nggak bisa, bisiknya pada rekan di sebelahnya. Cukup keras hingga Kalista mendengarnya.
Tatapan sinis itu menyayat lebih tajam daripada latihan fisik manapun. Kalista mencoba tetap fokus, tapi tangan dan kakinya semakin kaku oleh rasa takut melakukan kesalahan lagi. Kritik bukan hanya datang dari rekan setim, namun juga dari tribun kecil tempat beberapa fans menonton latihan. Di mana kualitas yang mereka banggakan. Indonesia terlalu melebihkan pemain ini, ujar salah satu supporter lokal dengan nada mengejek. Megawati melihatnya. Ia berjalan mendekat dan berusaha menenangkan Kalista. Tapi wajah sang junior sudah mulai kehilangan percaya diri. Aku cuma takut bikin semuanya kecewa, ucap Kalista pelan. Mega merapatkan alis dan berkata tanpa basa-basi. Rasa takut itu musuhmu yang paling mematikan. Lawan dia, bukan malah menyerah padanya. Ucapan itu menamparkan kesadaran Kalista. Tetapi tubuhnya tetap saja gemetar setiap kali ia melangkah ke depan. Ece semakin gencar menekan dengan komentar-komentar menusuk. Kalau hanya mengandalkan keberuntungan, cepat atau lambat kamu akan tersingkir, katanya sambil berjalan melewatinya dengan angkuh. Kalista hanya bisa menggigit bibir menahan sakit hati, tidak ingin terlihat lemah. Setelah latihan selesai, Kalista berpura-pura masuk ruang ganti lebih dulu. Lalu diam-diam kembali ke lapangan yang sudah kosong. Hanya lampu-lampu seadanya yang menyala, menyisakan bayangan panjang yang seakan menyaksikan setiap air mata yang jatuh. Ia memungut bola dan mencoba melompat lagi dan lagi. Berkali-kali bola terpental tanpa arah, tapi ia tidak berhenti meski lututnya mulai bergetar karena lelah. Dalam keheningan itu, ia mendengar pintu terbuka. Mega berdiri di pintu, menatapnya dengan tatapan yang bukan sekadar prihatin, tapi bangga pada tekad yang masih bertahan meski dihantam kerasnya lingkungan baru. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu harus yakin dulu pada dirimu sendiri, kata Mega lembut. Ia lalu melempar bola ke arah Kalista. Ayo, ulangi bersamaku. Malam itu, lapangan menjadi saksi upaya penuh air mata dari dua pemain Indonesia yang saling menopang. Setiap pukulan yang berhasil membuat Kalista sedikit lebih percaya pada kemampuannya lagi. Meski suara cemoohan masih menghantui benaknya, Mega menunjukkan bahwa ia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Ketika malam semakin larut dan tubuh hampir menyerah, Kalista menggenggam bola terakhir dengan erat. Ia menatap net seolah di baliknya ada semua ketakutan yang ingin ia kalahkan. Ia melompat, memukul bola sekuat hati, dan smash itu tepat sasaran. Tidak ada sorakan, tidak ada pelatih yang menyaksikan, hanya gema pukulan yang memantul di ruangan, serta napas lega yang keluar dari dada Kalista. Ia menatap Mega, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka, tapi juga penuh tekad. Dalam hatinya, ia bersumpah untuk tidak lagi membiarkan hinaan menjadi alasan untuk menyerah. Jika ada air mata yang tertumpah hari ini, itu bukan akhir. Itu hanya bukti bahwa ia masih berjuang. Dan perjuangannya baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Kalista datang ke arena lebih awal dari siapapun. Matanya masih terlihat sembab, namun ada api baru yang menyala di dalamnya. Ia mengingat malam yang penuh air mata bersama Megawati, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai titik balik dirinya. Hari ini, ia bertekad tidak akan membiarkan siapapun menertawakan mimpinya lagi. Ia menggenggam bola lebih kuat, seolah menggenggam masa depannya sendiri. Saat latihan dimulai, pelatih meningkatkan tempo. Serangan-serangan datang lebih cepat, blok lebih tinggi, dan kesalahan kecil langsung ditegur. Namun kali ini, Kalista tidak goyah. Setiap kali bola datang, ia menatap net dengan keyakinan baru, seolah ia menantang semua rasa takut yang pernah menahannya. Ia melompat lebih tinggi, memukul lebih keras, dan setiap pukulan semakin menunjukkan kualitasnya. Mega memperhatikan perkembangan itu dengan bangga. Begitu, Kal, jangan beri mereka alasan untuk meremehkanmu lagi, ujarnya sambil memberi set cepat yang langsung disambar Kalista hingga mendarat di garis pojok. Tepuk tangan terdengar dari beberapa pemain lain, bentuk penghormatan yang pelan tapi nyata. Meski begitu, tatapan Ece justru semakin dingin. Tidak ingin kalah wibawa, Ece meminta bola dan melakukan smash balasan penuh emosi. Bola itu keras, namun out tipis. Ruangan seketika hening. Lalu pelatih mengoceh singkat tanpa menahan ketegasannya. Ece menoleh sekilas ke arah Kalista,
Sorot matanya menyimpan rasa cemburu dan ancaman. Ia tak suka posisi dan reputasinya mulai tersinggung oleh pemain yang baru datang kemarin. Semakin latihan berjalan, semakin jelas keterampilan Kalista mulai menyatu dengan ritme tim. Bahkan dalam beberapa drill, ia menjadi fokus utama serangan, dan Mega memberikan support penuh padanya. Chemistry keduanya mulai terlihat jelas, seperti pasangan serangan yang sudah lama berlatih bersama, padahal ini baru awal pertemuan mereka. Pelatih mengangguk puas, mencatat sesuatu di clipboardnya. Di tengah istirahat, beberapa pemain yang sebelumnya sinis mulai mendekat dan memberi ucapan singkat, "Good job." Ini mungkin sederhana, tapi bagi Kalista, itu terasa seperti pintu yang perlahan mulai terbuka di dunia baru ini. Ia menunduk, menyembunyikan senyum kecil yang akhirnya tumbuh setelah sekian lama bertahan dalam tekanan. "Terima kasih," jawabnya singkat, tapi penuh makna. Namun kebangkitan Kalista tak hanya mengundang apresiasi, tetapi juga konflik lebih besar. Ece semakin terang-terangan memandangnya sebagai ancaman. Dalam satu momen, ketika Kalista bersiap menerima bola, Ece sengaja berdiri terlalu dekat hingga hampir menabraknya. "Jangan pikir ini sudah cukup untuk berada di level kami," bisiknya dingin. Tapi kali ini, Kalista tidak mundur. Ia balas menatap, penuh keberanian. "Aku belum selesai," balasnya tegas. Pelatih kemudian memanggil seluruh pemain berkumpul dan mengumumkan sesuatu yang membuat jantung Kalista berdentum keras. Pertandingan besar pertama musim ini akan digelar akhir pekan nanti, dan ia masuk dalam daftar pemain inti. Sorakan kecil terdengar. Mega tersenyum bangga, tapi Ece mengepalkan tangan kesal. Keputusan itu menjadi bukti bahwa kerja keras Kalista akhirnya berbuah. Saat latihan selesai, Kalista masih memandang lapangan dengan napas tersengal. Namun hatinya dipenuhi kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyentuh net yang tadi berkali-kali, menghadang mimpi besarnya, dan dalam hati berterima kasih karena telah sanggup menghadapinya tanpa runtuh lagi. Dirinya bukan lagi gadis yang dilumpuhkan ketakutan kemarin. Ia kini seorang pejuang yang siap maju ke medan pertempuran. Sebelum pergi, Mega mendekatinya dan berkata pelan namun penuh kekuatan, "Pertandingan nanti, dunia akan lihat apa yang kamu miliki." Kalista menarik napas panjang, membiarkan kata-kata itu menyusup ke setiap keberaniannya. Ia menatap ke depan dengan pandangan yang tak lagi ragu. Di Turki, ia bukan sekadar pendamping sang bintang, ia akan menjadi bintang berikutnya yang bersinar. Langkahnya keluar arena terasa lebih mantap dari sebelumnya. Ia tidak hanya lolos dari cemoohan dan tekanan, ia bangkit. Dan babak berikutnya akan menjadi pembuktian yang sesungguhnya. Hari pertandingan tiba lebih cepat dari yang Kalista bayangkan. Arena Manisa BBSK dipenuhi ribuan sorakan yang menggema seperti badai. Bendera Turki berkibar, namun di beberapa sudut tampak bendera merah putih yang berdenyut bangga. Kalista berdiri di pinggir lapangan, merasakan jantungnya berdentam lebih keras daripada suara drum penonton. Ini bukan lagi latihan. Setiap sorot mata kini menilainya. Ketika namanya dipanggil dalam starter line-up, sorakan menggema, tapi bercampur dengan teriakan meremehkan dari beberapa pihak. "Buktikan dulu kau layak di sini." Kalista menggenggam tangannya erat, mencoba meredam rasa gugup yang kembali merayap naik. Mega menepuk bahunya, memberi kekuatan singkat namun berarti. "Kau tak sendiri, aku di sini." Set pertama dimulai dan lawan menyerang dengan agresif. Kalista berlari menutup area blok, namun timingnya terlambat dan bola keras lawan mendarat tepat di depan kakinya. Sorakan mengejek pun langsung terdengar. Kesalahan kedua menyusul saat ia gagal menahan bola servis cepat. Rasa percaya dirinya yang susah payah ia bangun mulai retak lagi. Pelatih memanggil timeout dan menatap Kalista tajam. "Lupakan penonton, lupakan semuanya, fokus pada bola." Suara tegas itu menembus keraguannya. Mega pun mendekat, menatap Kalista dalam-dalam. "Kau sudah melewati hal yang lebih berat dari ini. Jangan runtuh sekarang." Kata-kata itu seperti jangkar yang menahan pikirannya agar tidak karam. Ketika permainan kembali berjalan, Kalista mencoba menenangkan napasnya. Ia menatap bola setinggi mungkin, berusaha mengingat setiap latihan yang ia lakukan semalaman bersama Mega. Tetapi momen gugup itu masih menghantui. Serangan demi serangan tidak maksimal. Dan Ece,
yang bermain satu lapangan dengannya, tak melewatkan kesempatan untuk mengejek. Kalau tidak siap, serahkan posisi itu padaku. Komentar itu menancap dalam, tapi sesuatu dalam diri Kalista justru menyala. Kemarahan yang selama ini ia tahan berubah menjadi keberanian. Pada rally panjang yang menegangkan, Mega memancing blok lawan agar fokus padanya. Lalu, bola disetkan tiba-tiba ke arah Kalista. Semua mata tertuju padanya. Ini momen penentu, apakah ia runtuh atau bangkit? Kalista melompat, dunia seolah melambat. Ia mengayunkan tangan sekuat tenaga, menghantam bola dengan semua rasa sakit, cemoohan, dan ambisi yang ia pendam selama ini. Boom! Bola mendarat keras di area lawan tanpa bisa diblok. Sorakan meledak. Nama Kalista bergema dari tribun yang tadi mencemoohnya. Beberapa bahkan berdiri, terkejut dan kagum. Energi lapangan berubah. Kepercayaan diri Kalista melonjak. Serangan berikutnya ia lakukan lebih meyakinkan. Dan blok yang ia lakukan bersama Mega berhasil mematikan permainan lawan. Pelatih mengangguk puas. Sementara Ece hanya bisa menatap dengan wajah kesal, posisinya dalam bahaya. Pertandingan semakin sengit memasuki set penentuan. Skor imbang, penonton gemetar menunggu akhir yang menegangkan. Pelatih memberikan isyarat, bola terakhir lagi-lagi. Menuju Kalista, nafasnya berat, tangan sedikit bergetar, tapi matanya tajam menatap net. Ini adalah momen yang akan menentukan siapa dirinya di Manisa BBSK. Mega mengirim set sempurna. Kalista melompat lebih tinggi dari sebelumnya, seolah seluruh mimpi mendorongnya ke udara. Ia menghantam bola dengan semua yang ia punya. Sorakan tertahan. Semua menunggu bola jatuh, dan smash itu mengunci kemenangan Manisa BBSK. Dalam sekejap, arena meledak oleh kegembiraan. Mega memeluk Kalista erat, sambil berteriak bangga. Aku sudah bilang kamu bisa. Kalista menatap tribun yang kini menyebut namanya dengan penuh rasa kagum. Air mata mengalir, bukan karena rapuh, tapi karena ia baru saja membuktikan jati dirinya di panggung besar pertamanya. Namun jauh di sisi lain lapangan, Ece berdiri dengan mata berapi-api. Kekalahan dalam duel tak resmi ini adalah sesuatu yang tidak akan ia biarkan begitu saja. Dan Kalista merasakan, pertempuran baru sedang menunggu setelah kemenangan ini. Hari pertandingan besar itu akhirnya tiba. Arena Manisa dipenuhi ribuan pasang mata. Bendera berwarna biru dan hijau berkibar di setiap sudut. Sorak-sorai menerjang udara seperti badai. Lawan mereka hari ini bukan tim biasa. Klub raksasa dari Turki yang dikenal hampir tak pernah kalah di kandang. Kalista berdiri di dekat garis lapangan, merasakan getaran tribun yang seolah mengguncang tanah di bawah sepatu volinya. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam kegugupan yang kembali menyergap dari lubuk hatinya. Peluit berbunyi dan set pertama dimulai dengan kecepatan yang tak ia duga. Smash demi smash dari lawan meluncur seperti peluru, memojokkan Manisa BBSK ke posisi bertahan. Mega mencoba menahan ritme dengan pukulan kerasnya, namun blok lawan terlalu disiplin. Skor merangkak menjauh dan para penonton mulai gelisah. Kalista menggigit bibirnya, tangan mengepal, hanya bisa menonton dari bangku cadangan sambil menunggu kesempatan untuk masuk. Set kedua berjalan lebih kacau. Kesalahan komunikasi, serve yang sering meleset, dan tekanan mental membuat permainan Manisa makin turun. Pelatih Mert berulang kali meneriakkan instruksi, namun wajah para pemain menunjukkan kecemasan yang tak bisa lagi disembunyikan. Kalista memejamkan mata, dada sesak melihat tim barunya seolah mulai goyah di hadapan publik sendiri. Saat jeda, Mega mendekatkan dahinya kepada Kalista sambil terengah. Aku merasa energi tim mulai hilang. Kami butuh seseorang untuk membalik keadaan, katanya pelan. Kalista terdiam, matanya menatap lantai kayu yang memantulkan cahaya lampu stadion. Ia ingin menjawab bahwa ia mampu, tapi ketakutan itu masih bertengger di pundaknya. Mengingat kritikan publik yang masih memanggilnya pemain gagal. Pelatih akhirnya mengambil keputusan besar. Kalista, bersiap masuk. Suaranya lantang, penuh keyakinan yang bahkan Kalista sendiri tak rasakan. Seisi stadion bergemuruh, ada yang bersorak, ada yang meremehkan. Kalista berdiri, lututnya nyaris gemetar. Namun Mega menepuk punggungnya. Kau tak sendiri, bisiknya memberikan kekuatan. Masuk ke lapangan.
Kalista merasakan tatapan publik menusuk punggungnya seperti duri. Lawan menatapnya dengan sinis, seolah sudah tahu ia akan membuat kesalahan. Bola melambung. Momen pertamanya dalam pertandingan. Ia melompat. Namun akurasinya meleset tipis dan bola keluar. Hening sejenak. Lalu sorakan kecewa pecah dari tribun. Kata-kata cibiran menyambar seperti angin dingin yang menghantam jantungnya. Mega mendekat cepat. Menepuk tangan Kalista keras. Satu kesalahan bukan takdirmu. Fokus pada bola berikutnya. Wajah Mega tegas. Matanya menyala-nyala seperti api yang menolak padam. Dukungan itu membuat Kalista bisa menarik napas lebih stabil. Ia mencoba menenangkan diri. Memaksa pikirannya fokus pada pergerakan lawan. Bola berikutnya datang kembali padanya. Ia menerima. Mengatur stance. Dan melompat sekuat tenaga. Smash lurus ke tengah. Namun kembali terbaca sempurna oleh blok ganda lawan. Bola terpental. Poin kembali milik tim lawan. Kalista merasakan dunia berputar cepat. Suara penonton terdengar seperti ejekan yang berulang-ulang dalam kepalanya. Skor semakin menjauh. Dan tekanan semakin menggunung. Tubuh Kalista masih berdiri di lapangan. Tetapi jiwanya mulai goyah. Ia merasa kembali berada di tempat terdalam rasa trauma itu. Saat kariernya dulu runtuh akibat satu kesalahan fatal. Cahaya stadion memudar dalam penglihatannya, digantikan oleh bayangan kegagalan yang menggerogoti keyakinan. Peluit panjang berbunyi, set kedua hilang, Manisa tertinggal jauh. Para pemain berjalan ke bench dengan kepala tertunduk. Kalista mengikutinya dengan langkah berat, hatinya seperti terjerat duri rasa bersalah. Ia duduk, terdiam, hanya bisa menatap kedua tangannya yang bergetar. Pertanyaan itu kembali menyiksa pikirannya. Apakah ia benar-benar layak berada di sini? Dan tepat sebelum suasana sunyi itu menelan semuanya, pelatih Mert menatap langsung padanya dan berkata dengan suara yang tidak bisa dibantah. Set berikutnya, kita akan bangkit. Dan kau, Kalista, akan menjadi alasan kemenangan itu. Hening ruang bench berubah menjadi detik-detik perenungan paling menegangkan dalam hidup Kalista. Nafasnya naik turun cepat. Seolah dunia menuntutnya untuk segera memilih, menyerah pada rasa takut, atau berperang demi dirinya sendiri. Mega duduk di sebelahnya, tanpa kata, namun genggaman tangannya di pundak Kalista cukup untuk memberi kekuatan. Bangkit, Liz, ucapnya lirih, tapi tajam bagaikan komando. Kalimat itu seperti percikan pertama yang menyulut api di dadanya yang hampir padam. Set ketiga dimulai, lawan masih agresif. Masih percaya bahwa Manisa BBSK hanyalah mangsa empuk hari itu. Mereka tak menyadari bahwa sesuatu mulai berubah. Pelatih Mert memanggil sebuah strategi baru, dan ia menatap Kalista seakan memasrahkan seluruh harapan tim padanya. Mainkan ritmemu, jangan ikuti tempo mereka, katanya. Kalista mengangguk pelan, tak lagi membiarkan gemetar di lututnya menguasai arah hidupnya. Bola pertama mengarah kepadanya. Ini saatnya membuktikan diri. Dengan satu teriakan yang meledak dari dada, Kalista melompat dan menghantam bola sekeras yang ia mampu. Blok lawan masih mencoba menghadang. Namun kali ini bola lolos, menghantam lantai keras lawan dengan bunyi tegas. Suara pukulan itu seperti pengumuman bahwa Kalista Maya telah kembali. Stadion meledak. Tepuk tangan dan sorakan menjadi badai dukungan yang tak lagi ia bayangkan akan ia rasakan. Momentum mulai berpihak. Mega menemukan celah serangan. Yasmin memperkuat pertahanan. Dan Kalista memimpin tekanan dari sayap. Lawan tampak terkejut. Gadis yang mereka kira lemah kini menjadi ancaman yang tak bisa diremehkan. Setiap smash yang dilepaskan Kalista seperti mematahkan sisa keraguan dalam hatinya sendiri. Namun perjuangan tak seindah itu. Lawan mulai membaca ritme baru Manisa. Mereka memperketat blok ke arah Kalista. Memancing kesalahan. Sebuah bola yang salah posisi membuat Kalista harus melakukan diving menyelamatkan poin. Lengan dan lututnya tergores lantai. Tapi ia bangkit lagi sebelum rasa sakit bertanya apa ia baik-baik saja. Perjuangan itu memicu semangat tim semakin membara. Sorak penonton semakin keras. Nama Kalista diteriakkan dari tribun. Sesuatu yang dulu hanya jadi mimpi jauh kini terasa nyata tepat di hadapannya. Ia bisa melihat anak-anak kecil yang memakai jersey nomor 17. Nomornya, melompat kegirangan setiap kali ia mencetak poin. Hatinya hangat, bukan karena pujian,
tapi karena ia merasa akhirnya pantas berada di sini. Skor berjalan ketat, namun pada akhir set ketiga, Kalista melakukan satu smash diagonal yang membelah blok lawan sempurna. Bola menghantam lantai dan peluit kemenangan set berbunyi. Manisa mengambil set pertama mereka hari itu. Kalista tak mampu menahan teriakan kemenangan yang selama ini terkurung di dalam dadanya. Ia dipeluk Mega, lalu ditarik oleh rekan-rekannya yang kini melihatnya bukan sebagai pendatang baru, melainkan pahlawan yang muncul di saat paling kritis. Di bench, pelatih Mert tersenyum bangga. Itu baru Kalista Maya yang sesungguhnya, katanya. Ia melihat api besar menyala di mata pemain mudanya itu. Api yang tak lagi mudah padam hanya karena keraguan. Tapi ia juga tahu, pertandingan belum selesai. Lawan pasti membalas dengan kekuatan penuh. Saat Kalista menatap ke arah tribun atas, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dalam kerumunan supporter, ada sosok yang sangat ia kenali. Tatapan tajam itu, wajah yang dulu sering menuntut kesempurnaan darinya. Ayahnya, ia datang, dan di momen itu, Kalista tahu, tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sorakan kemenangan set ketiga masih bergemuruh di seluruh stadion. Namun hati Kalista tiba-tiba terhenti saat pandangannya bertemu dengan sosok ayahnya di tribun atas. Pria itu berdiri tegak, wajahnya tegas tanpa senyum sedikit pun, tatapan yang selalu menuntut kesempurnaan. Semua memori pahit yang berusaha ia kubur kembali muncul, seperti pintu trauma yang kembali dibuka paksa. Ayahnya pernah berkata bahwa Kalista hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika tetap bermain voli. Kini, di saat Kalista mulai bersinar lagi, ia datang menyaksikannya. Apakah untuk mendukung, atau justru untuk membuktikan bahwa keraguan dulu benar? Peluit tanda babak baru menggema. Lawan, yang merasa harga diri mereka diinjak pada set sebelumnya, mulai tampil ganas kembali. Smash bertenaga dan serve berputar tajam membuat pertahanan Manisa berkali-kali goyah. Mega berusaha menahan semuanya, namun tekanan terlalu besar dan skor kembali menjauh. Kalista berusaha fokus, tapi tatapan ayahnya di ujung tribun selalu terasa mengikuti setiap geraknya, membuat napasnya kembali berat. Sebuah bola mengarah padanya. Kalista melompat untuk attack, namun telat sepersekian detik. Blok lawan menamparkan bola ke bawah dengan keras dan poin hilang lagi. Sorak supporter lawan menertawakan kesalahannya. Rasa frustrasi kembali menggerogoti ketenangannya. Ia memukul pelan dadanya sendiri, mencoba mengusir pikiran buruk yang kembali membayangi. Kata-kata ayahnya yang menuduhnya lemah, gagal, tidak cukup baik. Mega berlari menuju Kalista. Wajahnya basah keringat namun penuh ketegasan. Jangan biarkan dia di kepalamu. Kau sudah membuktikan semuanya. Sekarang, bermainlah untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapapun. Kalimat itu menamparkan kesadarannya. Kalista menarik napas dalam, menahan gemetar yang berusaha mengambil alih tubuhnya. Momen berikutnya datang tanpa banyak waktu berpikir. Serve lawan mengarah tepat ke zona Kalista. Dengan reaksi cepat, ia menerima bola sempurna dan langsung berlari ke sayap kiri. Umpan datang tinggi dan bersih. Kalista melompat paling tinggi yang pernah ia lakukan. Smash kerasnya menghantam lantai lawan tepat di celah paling sempit. Stadion langsung meledak, bahkan Mega sampai berteriak sambil mengepalkan tinju ke udara. Energi itu menyebar cepat ke seluruh tim. Pertahanan Manisa mulai solid kembali. Yasmin memblok bola krusial dan publik berdiri mendukung. Kalista kini bermain tanpa ragu. Setiap pukulannya seperti peluru harapan bagi semua yang percaya padanya. Skor semakin mengejar, lawan mulai kehilangan kontrol atas ritme permainan yang mereka kuasai sejak awal. Namun drama memuncak ketika skor mencapai 24-24 di set penentuan. Satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya yang telah diperjuangkan. Arena hening, seolah semua napas ditahan dalam. 1 detik takdir, pelatih Mert memberi sinyal, bola diarahkan ke Kalista. Keputusan besar, kepercayaan penuh. Bola melambung. Kalista berlari, menapakkan kaki dengan kekuatan yang menggelegar. Ia melompat, tubuh terentang seperti panah yang siap ditembakkan. Di udara, ia sempat menoleh ke arah tribun tempat ayahnya berdiri. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya menatapnya bukan dengan kekecewaan, melainkan kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan.
Itu cukup. Smash-nya turun seperti kilat menyambar bumi. Poin. Manisa unggul. Stadion teriakannya seperti gempa besar. Tapi pertandingan belum selesai. Skor masih bisa berbalik. Kalista menepuk dadanya sendiri. Merasakan jantungnya berdetak kencang seperti drum perang. Ini bukan lagi soal membuktikan dirinya pada publik, atau pada ayahnya. Ini tentang mengakhiri pertarungan yang sudah membentuknya menjadi seseorang yang baru. 1 poin terakhir akan menentukan segalanya. Peluit berbunyi lagi. Semua bersiap, dan dalam detik mendebarkan itu, Kalista Maya siap menuliskan takdirnya sendiri. Sorakan penonton memudar menjadi gema samar di telinga Kalista. Dunia menyempit. Tinggal bola, net, dan kemenangan yang hanya berjarak 1 langkah. Mega berdiri di depan net. Wajahnya penuh kepercayaan. 1 poin lagi. Aku percaya padamu. Katanya tegas tanpa sedikit pun keraguan. Kata-kata itu menjadi jangkar yang menjaga Kalista tetap tegak di tengah badai tekanan yang mencoba menjatuhkannya. Serve lawan melayang tinggi. Mengarah deras ke sudut kiri lapangan. Yasmin meluncur melakukan receive luar biasa. Bola terangkat sempurna dan mengarah ke setter. Dengan gerakan halus, bola diarahkan ke arah Kalista. Semua mata tertuju padanya. Lawan langsung memasang triple block, seolah bersumpah menutup semua celah dan menghentikan kemenangan Manisa BBSK. Tetapi Kalista tidak gentar. Kali ini bukan ketakutan yang berbicara, melainkan keberanian yang sudah ditempa oleh semua luka masa lalu. Ia mengambil langkah besar. Melompat paling tinggi yang pernah ia lakukan. Dunia seakan melambat. Dalam sepersekian detik itu, ia teringat seluruh perjalanannya. Komentar pedas netizen. Cemooh yang membuatnya menangis di malam-malam panjang. Dan ayah yang pernah mengatakan dirinya tidak akan cukup baik untuk dunia ini. Tapi kini, sorak dari seluruh stadion justru menyebut namanya. Dan tatapan ayahnya bukan lagi keraguan. Itu adalah kebanggaan. Kalista mengalihkan arah smash di udara, membaca pergerakan lawan. Ia menghantam bola diagonal tajam, bukan ke arah blok, tapi ke celah yang tak terduga. Bam! Bola menyentuh lantai lawan sebelum mereka sempat bereaksi. Peluit panjang berbunyi. Skor berakhir. Kemenangan mutlak untuk Manisa BBSK. Arena meledak dalam ledakan euforia. Supporter berdiri, melambungkan nama Kalista ke udara melalui teriakan penuh cinta. Mega langsung melompat memeluk Kalista. Disusul rekan setim yang mengerubungi mereka dengan pelukan dan tepukan penuh kebanggaan. Tangis Kalista pecah tanpa bisa ia tahan. Tangis yang bukan lahir dari kesedihan, melainkan dari pembuktian bahwa ia bukan lagi gadis yang pernah dipandang rendah dunia. Pelatih Mert datang, menepuk bahunya dan berkata, "Hari ini, kau bukan hanya menyelamatkan pertandingan. Kau menyelamatkan dirimu sendiri dari bayangan yang selama ini menahanimu." Kalista mengangguk sambil terisak, merasa kata-kata itu meneguhkan semua perjuangannya selama ini. Namun momen paling emosional datang ketika seorang pria berdiri di hadapannya di pinggir lapangan. Ayahnya, sang wajah tegas itu kini tampak luluh. Getar bangga tampak jelas di matanya. "Aku salah," ucapnya pelan. Berat karena kejujuran itu baru bisa ia keluarkan hari ini. "Aku tidak pernah benar-benar memahami mimpimu. Tapi sekarang aku melihatnya. Kau memang terlahir untuk voli." Tanpa menunggu jawaban, ia memeluk putrinya, pelukan yang telah bertahun-tahun ia nantikan. Kalista mengembalikan pelukan itu erat. Di dalam hatinya, suara kecil yang dulu sering berkata ia tidak cukup hebat, kini hilang, tergantikan oleh keyakinan baru. Bahwa ia pantas berada di sini. Bahwa semua sakit, semua air mata, semua perjuangan, menjadikannya seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Lampu kamera berkedip, penonton meneriakkan namanya, dan bendera Manisa berkibar megah. Di tengah gemuruh itu, Kalista menatap langit-langit arena dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah menemukan tempatku." Namun perjalanan Kalista Maya di Manisa BBSK baru saja dimulai. Pasca kemenangan ini, dunia akan semakin memperhatikannya. Lawan-lawan yang lebih besar menunggu. Tantangan baru siap menghadang, dan ia akan menghadapi semuanya. Dengan kepala tegak, kemenangan monumental melawan tim raksasa itu menjadi buah bibir seluruh Turki. Nama Kalista Maya langsung meroket bak meteor yang menembus malam. Berita olahraga, konten media sosial,
hingga Fansite baru bermunculan dengan satu topik utama. Pendatang baru Manisa BBSK yang mengguncang panggung besar. Kalista bahkan menjadi trending di berbagai platform, mengalahkan popularitas para pemain bintang lainnya. Namun di balik semua sorotan itu, hatinya tetap lurus pada satu hal, membuktikan bahwa ini bukan keberuntungan, ini adalah era barunya. Latihan kembali dimulai dengan intensitas yang lebih tinggi. Pelatih Merta ingin kemenangan kemarin membuat skuad terlena. Kita baru memulai. Jangan biarkan satu kemenangan membuat kita lupa bahwa kompetisi ini masih panjang, ujarnya. Kalista mengangguk penuh kesadaran. Kini ia berlatih dengan determinasi yang mengalahkan rasa sakit di ototnya. Setiap lompatan, setiap smash, setiap tetes keringat, dibuat untuk memastikan dirinya tak pernah kembali menjadi pemain yang diragukan. Mega menjadi rekan terdekatnya, bagaikan kakak yang selalu ada di sisi. Mereka sering tinggal lebih lama di lapangan setelah latihan selesai, berlatih variasi serangan baru. Kita akan jadi duo yang ditakuti seluruh liga, kata Mega sambil tersenyum lebar. Kalista membalas dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Tanpa Mega, ia mungkin masih terjebak dalam ketakutannya sendiri. Di luar lapangan, semakin banyak fans menunggu setelah sesi latihan. Anak-anak datang dengan jersey nomor 17. Meminta tanda tangan dan foto bersama. Awalnya Kalista canggung, tapi kemudian ia menyadari sesuatu. Dulu, ialah gadis kecil yang bermimpi menjadi seperti idolanya. Kini, ia yang menjadi inspirasi bagi generasi baru. Dan itu memberinya kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Di satu sore yang hangat, ayahnya datang lagi. Tidak dengan tatapan tajam, tapi dengan kebanggaan yang tulus. Aku akan selalu ada di tribun. Ucapnya singkat, namun bermakna besar. Kalista tersenyum dan membungkuk sedikit, bukan karena merendah, tapi sebagai bentuk penghormatan atas babak baru hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Luka lama perlahan sembuh, digantikan oleh ikatan yang lebih kuat. Media mulai menjulukinya, The Rising Thunder of Manisa, petir yang muncul dari langit cerah, menghantam tanpa memberi peringatan. Julukan itu membuat para lawan mulai mempersiapkan strategi khusus untuk menghentikannya. Namun Kalista tidak gentar, ia justru merasa tertantang. Semakin banyak yang ingin menjatuhkanku, semakin besar alasan untuk aku tetap berdiri, batinnya. Babak lanjutan liga pun menanti. Kamera menyorot wajah fokus Kalista sebelum pertandingan berikutnya dimulai. Ia menatap net di depan, bukan sebagai rintangan, melainkan sebagai gerbang menuju masa depan. Mega di sebelahnya mengangguk mantap. Peluit berbunyi, bola melayang tinggi, dan Kalista kembali melompat. Kali ini bukan sebagai pemain yang harus membuktikan siapa dirinya, melainkan sebagai bintang yang sudah bersinar, dan siap menerangi panggung voli dunia lebih besar lagi. Saat smash pertamanya di pertandingan itu menghantam lantai lawan, seluruh arena tahu satu hal. Era baru Kalista Maya telah resmi dimulai.